Nah, dalam ini saya akan mengungkapkan tema, yaitu ucapan yang sangat besar dosanya. Ucapan atau perkataannya. Kalau kemarin itu adalah di ucapan yang dibenci oleh Allah, yang sangat besar dosanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Sab, ya, Sab ke barisan, yaitu ayat 2 dan ayat 3, ya, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan, mengucapkan atau menganjurkan apa yang kalian tidak mengerjakannya? Nah, menganjurkan, mengucapkan atau mengatakan, tapi dia sendiri tidak melakukan itu. Nah, itu besar sekali dosanya. Kabur matan indallahi an taqulu ma la taf'alun, ayat 3-nya. Besar sekali dosanya bagi orang-orang di sisi Allah yang mengatakan, dia mengatakan atau menganjurkan, ya, memberitahu kepada orang lain, tapi ma la taf'alun, dia sendirinya adalah tidak melakukan itu. Nah, itu adalah seperti begini, ya. Ada yang mengucapkan tahajud, ya, di-share tahajud, dia sendiri tidak tahajud, ya. Atau sedekah, nah, dia sendiri tidak sedekah, menganjurkan. Nah, itu besar dosanya, ya. Memang Allah dalam Rasulullah SAW bersabda, ya, man dalla ala khairin falahu ajrun misla fa'ilihi. Bahwa siapa orang yang menganjurkan, ya, atau menunjukkan kepada jalan kebenaran, ya, falahu ajrun, bagi mereka itu pahala seperti apa yang mereka lakukan itu. Namun kalau dia sendiri tidak, walaupun itu ada sabda Rasul, tapi di nas oleh Al-Quran, itulah yang jadi kita itu usahakan. Ingat dengan ayat ini, kalau kita menganjurkan, kita pun harus berusaha untuk melakukan apa yang kita ucapkan ini. Harus berusaha, harus, atau setidaknya mungkin kita pernah melakukan itu. Nah itu, ya. Nah, jadi itu yang dosa besar itu. Nah, kemudian apa yang hubungannya dengan rencana? Kalau rencana itu bagus-bagus saja, malah dianjurkan untuk berencana, ya. Pak Sodik, ya, direncanakan itu bagus, kita akan membangun tapi tidak, karena Allah yang menentukan pelaksanaannya, sehingga kita terbengkalai dan sebagainya tidak terjadi. Itu karena itu adalah, kalau sudah merencanakan pahalanya satu, ya. Tapi kalau sudah kita merencanakan pelaksanaannya, itu ajrun, itu apa, 10 amsalihah, al-asrul amsalihah, 10 kebaikan kalau sudah dilaksanakan. Tapi kalau rencana itu pahalanya satu. Nah, baiklah, kenapa? Ini ada timbul pertanyaan, ya. Kenapa dosanya besar, ya, bagi mereka yang menganjur-anjur, mengalahkan, tapi dianya sendiri tidak? Ini adalah, pertama adalah kita ada di dalam unsur itu adalah bohong. Nah, ada sifat bohong, ya. Ada sifat bohong, di mana yang bohong itu adalah kadib, ya, kadib. Kalau surat di dalam surat An-Nahl ayat 105 juga, innama yaftarul kadiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang yang membuat kebohongan. Nah, kebohongan dibuat-buat, itulah orang alladzina la yu'minuna bi ayatillah.
Dan itulah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Kalau kita membuat kebohongan, ya, kalau kebohongan, jangan di jalan itu ada kebohongan. Mungkin seperti ingin yang bohong itu biasanya ada tujuan, ya, tujuannya ada berbagai macam ya. Antara orang yang berbohong itu pasti ada tujuan, ya, tujuannya tentu yang negatif, ya. Contohnya tujuan supaya orang kita mendapatkan dari apa yang kita ucapkan itu. Nah, itu bohong. Jadi orang yang pembohong itu, ya, ini Rasulullah SAW pernah dalam suatu hadis, ya, dari suatu riwayat bertanya kepada malaikat Mikail, malaikat Jibril dan Mikail, ya Rasulullah, kenapa itu orang yang dalam kubur itu dirobek-robek mulutnya? Kata malaikat Jibril adalah itu adalah siksaan kubur, ya, bagi mereka itu, karena masa hidupnya adalah selalu berbuat bohong, ya, ucapan sampai hari kiamat. Dirobek-robek mulutnya. Nah, itu orang yang berbuat bohong. Nah. Dan juga yang kedua di dalam itu ada unsur menjual ayat, ya, ada yang menjual ayat, ya, biasanya kan hadisnya, ayatnya dan lain sebagainya, atau menganjurkan mengajukan untuk tahajud juga ada, ya. Tapi dianya sendiri tidak. Nah, itu sama saja, bisa saja dia tergolong kepada menjual ayat, ya, yang ayat yang ada itu wala yastaru bi ayati, sama dengan engkau menjual ayatku dengan harga yang murah. Nah, itu jangan sampai juga seperti ada, ya, di daerah gitu, ya. Ada masih 7 menit, ya, sebentar nih. Ada di daerah yang mama-mama, ya, hanya majengan, ya, padahal dia mengatakan lantanarul birru hatta tunfiqu mimma tuhibun, katanya. Tidak menjadi kebaikan bagi mereka yang mengucapkan mereka yang menafkahkan, tapi dia tidak disukainya, ya, disukainya. Ada yang disukai, itulah yang lebih baik, pahala yang apa yang kita disukai, yang masih kita senang, kemudian disedekahkan, itulah yang lebih baik, ya. Jangan sampai ini ada di kamu, ya, si anaknya itu mengasihkan ayam pelung, itu kesukaan si bapaknya. Aduh, dia dapat, ya. Pas ditanya, Jang, ini ayam kemana, kan kesukaan bapak? Udah dikasihkan sama. Kata bapak cina harus itu ayat untuk orang lain, bukan untuk kita. Nah, itulah, ya, yang disebutkan dengan bohong, ya, menjual ayat, dan adalah riya. Riya itu udah kabarnya ya, belum dibahas, walaupun belum selesai, tapi ini udah baru 8 menit atau ya. Tapi bolehlah kita dicukupkan saja, sekian saja, ya, Pak Haji Mansur. Setuju aja, bawa gebuk deh, harus jangan lama, 7 menit aku tum. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Yang baiknya adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang jeleknya adalah kesalahan saya sendiri, mohon dimaaf, ya. Aku lupa, ya, astagfirullah wa lakum, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.